Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Linsaik ID. Pada kesempatan ini, aku akan membahas tentang analisis protein kasar, yang dimana ini merupakan salah satu bagian dari analisis proximat. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke soalnya ya teman-teman. Yang pertama, protein merupakan sumber asam amino yang terdiri atas beberapa unsur penyusunnya. Unsur berikut yang hanya dimiliki oleh protein adalah A. Karbon, B. Hidrogen, C. Oksigen, D. Nitrogen, atau S. Sulfur. Yang mana nih? Ya, jadi protein itu tersusun atas banyak asam amino, dan asam amino yang merupakan penyusun dari protein itu memang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada juga sulfur. Tetapi yang membedakan yang membedakan protein dengan senyawa lainnya itu seperti senyawa karbohidrat dan juga lemak adalah karena adanya unsur nitrogen. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ngomongnya kayak gimana ya? Sebelum kita ke materi selanjutnya, aku pengen kenalin kalian dulu nih sama protein. Jadi, protein itu merupakan senyawa organik kompleks yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada juga protein yang mengandung unsur sulfur dan juga fluor. Oke. Sebelumnya ini ada tulisan yang warnanya merah, senyawa organik. Jadi senyawa organik itu apa? Senyawa organik itu merupakan senyawa yang dimana dia itu terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan memiliki ikatan CH gitu. Nah, di sini ada contoh yang bukan merupakan senyawa organik ya, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga ada oksigen. Kenapa karbon dioksida ini tidak termasuk sebagai senyawa organik? Padahal kan dia senyawa ini memiliki unsur karbonnya ada, unsur oksigennya ada. Iya benar, karena di sini pada karbon dioksida ini kalau kita tulis ya, kita buat ikatannya. Nah, ini dia senyawa ini tidak memiliki ikatan CH, di mana salah satu syarat untuk suatu senyawa dikatakan senyawa organik ketika dia memiliki ikatan CH, seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Nah, protein itu merupakan senyawa organik. Nah, dan dia ini terdiri atas banyak sekali asam amino. Oke, jadi di sini ada banyak asam amino, yang dimana asam amino yang satu dengan asam amino yang satunya lagi diikat oleh ikatan peptida. Teman-teman bisa lihat gambar yang di sini. Ini ada salah satu asam amino yang satu, dan asam amino yang satunya lagi atau yang kedua diikatlah dia ini oleh ikatan yang namanya ikatan peptida. Jadi gabungan dari banyak asam amino itulah yang disebut sebagai protein. Dan kita lihat nih, unsur penyusun protein itu kan asam amino dan kita lihat nih, senyawa penyusun protein itu kan asam amino gitu ya. Dan asam amino ini disusun oleh unsur-unsur, ada karbon, hidrogen, nitrogen, kemudian ada juga unsur oksigen. Dan tentu saja di sini ada ikatan CH-nya ya teman-teman, sehingga benar banget kalau protein ini merupakan senyawa organik. Kemudian aku juga bakalan kenalin teman-teman sama karbohidrat dan juga lemak. Nah, di sini kan karbohidrat nih, kita lihat pengertiannya. Karbohidrat ini merupakan makromolekul yang terdiri atas, makromolekul itu kan emang udah besar ya. Makromolekul yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat ini tidak terdiri atas nitrogen, jadi itulah salah satu yang membedakan protein dengan senyawa makromolekul lainnya seperti karbohidrat maupun lemak. Teman-teman bisa lihat di sini kerangka dari karbohidrat itu sendiri ya. Ini merupakan kerangka karbohidrat dan ini juga merupakan kerangka karbohidrat atau salah satu gula. Dan kalau misalnya lihat di sini ini merupakan ikatan CH seperti itu. Kita ke
ke sebelahnya yaitu ada lemak. Kita lihat pengertiannya ya. Lemak ini adalah zat organik yang tidak larut dalam air. Lemak disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat di sini ini merupakan kerangka dari lemak itu sendiri ya, di mana terdiri atas unsur karbon, kemudian ada ikatan CH, dan juga ada unsur oksigennya juga. Seperti itu, kita udah kenalan, sekarang kita balik lagi untuk menjawab soal berikutnya. Metode paling sederhana yang digunakan untuk analisis protein. Nah, jadi aku langsung spill aja jawabannya. Jadi metode yang paling sederhana yang digunakan untuk menganalisis protein itu dinamakan metode Kejedal. Jawabannya itu adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kenapa ini? Sorry ya. Tahapan analisis protein menggunakan metode Kejedal itu apa gitu ya. Jadi sekalian kita ke materinya. Jadi metode Kejedal ini terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu dinamakan tahapan destruksi atau penghancuran. Destruksi ya. Terus yang kedua itu adalah destilasi. Nah, destilasi ini merupakan suatu metode pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dari suatu larutan, gitu. Yang ketiga ini ada metode titrasi. Oke, kita balik lagi ke opsinya. Jadi metode Kejedal ini tahapan yang benar itu yang mana? Tentunya pertama kita cari yang destruksi ya. Yang destruksi itu ada pada pilihan A, kemudian D bukan, C bukan, D bukan, dan juga E. Kemudian yang kedua adalah destilasi. Kita lihat yang A itu langsung titrasi, jadi salah. Otomatis jawabannya adalah yang E, karena destruksi, destilasi, dan yang terakhir adalah titrasi. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ya teman-teman tahapan dari metode Kejedal ini. Kita beralih ke soal yang di sebelahnya. Contoh NPN. NPN ini merupakan non-protein nitrogen. Jadi contohnya itu adalah urea, urin, asam nukleat, dan juga amonia. Jadi semua jawabannya benar. Oke. Nah, sebelum ke soal selanjutnya, aku pengen ngenalin teman-teman sama metode Kejedal. Oke, metode Kejedal. Sorry ya kalau pelafalannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Nah, untuk sebelum kita ke prosesnya, aku kenalin dulu nih sama apa aja alat-alat yang kita gunakan pada analisis protein dengan menggunakan metode Kejedal. Yang pertama, tentu saja kita membutuhkan labu Kejedal. Labu. Beginilah mungkin tulisannya ya. Yang kedua, kita membutuhkan labu ukur. Nah, yang ini apa? Ini biasa nih, udah familiar banget. Ini namanya Erlenmeyer. Kemudian ini adalah tang. Karena kan ketika kita menggunakan pada proses destruksi itu melibatkan api ya. Jadi kita butuh tang ini buat pindah-pindah alatnya gitu. Tentu saja kita membutuhkan seperangkat alat Kejedal, kemudian kita butuh juga seperangkat alat destilasi ya. Destilasi, dan yang terakhir ini merupakan alat titrasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana tahapan proses analisis protein kasar, dan ini tahapan yang secara umumnya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita punya sampelnya itu bisa bahan pakan. Sampelnya ini kita timbang sebanyak X gram, jadi terserah teman-teman mau timbang seberapa, dan di sini secara universal aku tulisnya sebagai X gram. Kemudian sampel ini
kita masukkan ke dalam labu kejal, ditambahkan katalisator, dan juga kita tambahkan H2SO4 pekat sebanyak Y mili itu. Kita lihat gambarnya. Nah, pada proses yang pertama kan adalah proses destruksi ya. Destruksi kita membutuhkan labu kejal. Ini merupakan labu kejedal. Di labu ini kita tambahkan sampel. Kemudian kita masukin nih ada sampel. Kemudian kita tambahkan katalisator. Katalisator ini biasanya biasanya itu dalam bentuk kaplet. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mempercepat reaksi. Dan yang terakhir kita tambahkan H2SO4 pekat. Kenapa H2SO4 pekat? Gitu. Sekarang kita bahas sekalian dengan persamaan reaksinya. Kemudian setelah kita tambahkan, ini labu kejal kita panaskan sampai nanti kita dapatkan hasilnya ini, larutannya ini akan berubah menjadi berwarna bening gitu. Oke, udah beres tahap yang pertama, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan tahap destruksi ya. Yang pertama kita dapatkan larutan yang bening. Kita lihat di sampingnya ini ada persamaan reaksinya. Bahan organik ini merupakan sampel. Kita tambahkan dengan asam sulfat pekat atau H2SO4 pekat itu biasanya 95 atau sampai 96%. Kenapa kita harus menggunakan asam sulfat pekat? Karena asam sulfat pekat ini akan menarik amonium atau nitrogen yang berada pada bahan organik ini, sehingga akan didapatkan persamaan atau hasil reaksinya seperti ini. Kita lihat hasilnya itu ada karbon dioksida, uap air, kemudian ada amonium sulfat. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan asam sulfat pekat supaya dapat menarik nitrogen atau amonium sulfat ini. Dan juga yang terakhir dihasilkan sulfur dioksida atau SO2. Oke, tahap yang pertama udah clear ya. Kemudian kita akan lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu tahap destilasi. Jadi ingat nggak teman-teman, tahap destilasi itu apa? Jadi destilasi itu merupakan tahapan proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Di sini kalau misalnya kita lihat persamaan reaksinya ya, persamaan reaksinya di samping ini kita dari tahap yang pertama kita mendapatkan amonium sulfat. Nah, amonium sulfat ini akan kita tambahkan dengan NaOH 40%. Jadi sampel, kita balik lagi ke gambarnya biar lebih mudah dipahami. Jadi ini sampel yang udah berubah menjadi warna bening ini kita masuk kepada tahap yang kedua. Kita bawa nih sampel yang bening ke tahap yang ke sini, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Jadi sampel yang bening ini kita masukkan, atau SB ya, sampel bening kita masukkan ke dalam labu ukur, kemudian kita tambahkan NaOH plus NaOH ke dalam sini gitu. Jadi nanti dari proses ini kita panaskan ya, dari proses ini akan kita dapatkan yang kita harapkan itu akan diperoleh uap ion, akan diperoleh uap dari amonia. Jadi nanti di sini amonianya itu lebih dulu menguap, karena ingat prinsip distilasi adalah proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi karena titik didih amonia itu lebih rendah sehingga dia lebih mudah menguap, dan uapnya ini akan ditampung pada Erlenmeyer yang ada di sini. Dan Erlenmeyer yang ada di sini ini sebelumnya kita tambahkan asam borat dan indikator methyl red seperti itu. Oke. Pada tahap yang kedua itu tahap apa? Tahap destilasi. Kita balik lagi ke sini. Nah, tahap yang kedua adalah tahap destilasi. Di sini kan kita udah dapetin sampelnya bening, kita tambahin NaOH di mana? Di labu ukur yang tadi itu. Kemudian di Erlenmeyernya ini kita dapatkan asam, kita tambahkan asam borat dan juga indikator methyl red, sehingga sampai nanti kalau nanti di sini udah volumenya udah 60 mili, barulah kita pindah pada fase yang ketiga, pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan titrasi.
Sebelum itu, aku pengen kenalin dulu sama persamaan reaksinya, karena kimia tanpa persamaan reaksi itu adalah sesuatu yang hampa. Gitu ya. Jadi, ketika kita menambahkan sampel, ketika ditambahkan NaOH, maka persamaan reaksinya seperti ini. Amonium sulfat ditambah dengan NaOH, maka akan menghasilkan amonia atau gas berupa amonia. Yang mana nanti gas amonia ini bakalan ditangkap pada Erlenmeyer yang sudah berisi asam borat dan juga methyl red. Kemudian hasil sampingnya itu adalah uap air dan juga natrium sulfat, seperti itu. Nah, ketika pada tahap yang ini kita lihat persamaan reaksinya. Nah nih, persamaan reaksinya itu kita mendapatkan gas amonia yang mengalir ya, yang mengalir ditangkap pada Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan asam borat atau H3BO4. Didapatkanlah ion amonium, ini amonium, kalau NH3 itu merupakan amonia, NH4 itu merupakan amonium, dan juga ion borat atau H2BO3 gitu. Nanti H2BO3 inilah yang akan kita titrasi menggunakan HCl. Jadi kita langsung aja kepada tahap titrasi atau tahap yang ketiga. Kita titrasi menggunakan HCl 0,1 molar sehingga nanti sampai kita peroleh hasil yang berwarna pink. Jadi larutan yang semulanya itu bukan berwarna pink ya, dia akan berubah menjadi warna pink gitu. Dan ini merupakan persamaan reaksinya, yaitu ion borat ditambah H+. H+ ini dari mana? Kan kita pakainya HCl. Jadi HCl ini akan terurai menjadi ion H+ dan juga Cl-. Jadi yang inilah yang akan bereaksi, ion H+ inilah yang akan bereaksi dengan ion H2BO3 atau ion borat sehingga terbentuklah H3BO3 yang dimana senyawa ini berwarna pink gitu. Kita lihat di gambarnya. Oke, di gambarnya itu seperti ini. Setelah 60 mili kita pindah ke tahapan yang ketiga, kita titrasi di sini menggunakan HCl 0,1 molar sehingga nanti larutan yang semula berwarna ini akan berubah menjadi berwarna pink, di mana itu merupakan titik akhir titrasi. Kemudian kita hitunglah volumenya berapa gitu ya. Kemudian kita hitunglah volumenya berapa. Nanti di sana kita akan mendapatkan protein kasar dengan cara, kemudian nanti di sana kita akan mendapatkan nilai protein kasarnya. Ya, jadi untuk mencari protein untuk mencari protein kasar atau pK itu adalah volume titran dikali normalitas dari titran. Titran itu yang mana? Titran itu merupakan HCl. Jadi volume yang kita dapatkan dari hasil titrasinya itu ada di sini nanti. Kemudian normalitasnya itu adalah yang 0,1 gitu. Dikali 0,014 dikali 6,25 dibagi dengan berat sampel. Jadi teman-teman pakai berat sampelnya berapa gitu. Berat sampel kemudian kita kali dengan 100%, itulah nilai dari protein kasar dari suatu bahan pakan yang kita analisis. Oke, sudah selesai pada pengenalan analisis protein kasarnya. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Dan tentunya pasti lebih mudah ketika kita sudah mengetahui konsepnya gitu. Lanjut. Alat yang digunakan pada proses destruksi pada analisis protein kasar adalah apa? Jadi alat yang kita gunakan itu labu ukur, A labu ukur, B tabung reaksi, C labu kejedal, D Erlenmeyer atau E labu destilat. Pada destruksi yang mana? Kita lihat gambar ya. Pada destruksi, ini destruksi kita menggunakan labu kejedal. Jawabannya adalah yang C. Kemudian bahan yang ditambahkan pada proses destruksi. Yang mana nih teman-teman? Kita balik lagi atau udah ingat semuanya? Kita balik lagi aja untuk semakin mengingat gitu. Jadi bahan yang ditambahkan pada proses destruksi itu ada katalisator dan juga ada asam sulfat pekat. Kita lihat. Katalisator asam sulfat pekat. Oke, kita udah nemu jawabannya, itu jawabannya adalah yang A. Sampel yang telah didestruksi berwarna apa?
Tentu saja berwarna bening. Jawabannya adalah yang A. Apa yang harus ditambahkan pada sampel yang telah didestruksi dan masuk ke tahap destilasi? Jadi pada sampel yang masuk ke tahap destilasi. Masih ingat nggak? Kalau lupa, kita lihat gambarnya lagi. Jadi ini merupakan tahap destilasi. Mana nih? Ini merupakan tahap destilasi. Kita pindah sampel yang bening, kita masukkan ke labu ukur. Yang di sini ada sampel yang bening, kemudian kita tambahkan apa? Benar, kita tambahkan natrium hidroksida. Kita lihat ada nggak jawabannya natrium hidroksida? Ada, jawabannya itu adalah yang D. Masih lanjut lagi ya, tentunya soalnya lebih mudah karena teman-teman udah paham teorinya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum paham teorinya, aku sarankan dulu untuk ngertiin dulu teorinya atau basicnya, kemudian kita jawab soal bareng-bareng, oke? Senyawa apa yang ditambahkan pada labu penampung dalam proses destilasi? Perlu gambarnya atau enggak nih? Enggak ya, jadi senyawa yang ditambahkan itu tentu saja adalah asam borat metil red atau indikator metil red. Jawabannya adalah yang A. Proses titrasi menggunakan larutan apa? Jadi pada proses titrasi itu kita menggunakan apa? Apa nih teman-teman? Kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya, pada proses titrasi kita menggunakan larutan HCl. Kita lihat HCl itu merupakan asam klorida ya. Kita lihat ada enggak HCl di sini atau asam klorida yang A asam borat, B asam klorida atau HCl. Natrium hidroksida klorida itu adalah NaCl atau garam, natrium hidroksida adalah NaOH. Jadi jawabannya adalah yang B. Gambar di atas merupakan berturut-turut apa? Udah kita bahas, ini merupakan labu kejedal, kemudian gini mungkin tulisannya. Kemudian ini adalah labu ukur, dan terakhir adalah Erlenmeyer. Kita lihat labu kejedal itu pilihannya adalah yang A dan C. Jadi yang B, D, sama E kita coret. Setelah itu labu ukur itu yang C karena yang B merupakan labu destilat. Oke. Faktor pengali pada perhitungan protein kasar, udah ya, faktor pengalinya adalah 6,25. Gambar di samping merupakan rangkaian proses destruksi, destilasi, titrasi, filtrasi, itu semua benar. Ya, gampang ya, merupakan proses destruksi. Gambar di samping merupakan rangkaian proses. Proses yang kedua adalah proses apa? Proses destilasi. Jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, gambar di samping merupakan rangkaian proses apa? Yang terakhir banget nih, proses titrasi menggunakan larutan HCl 0,1 molar. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semangat untuk teman-teman yang akan tes pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.